teman-teman. Elaher ingin menginformasikan kepada Anda bahwa channel Elaher sudah memiliki lembaga kursus pendidikan baik online maupun offline dengan surat izin berusaha dan nomor induk berusaha secara resmi dari pemerintah Republik Indonesia dengan nama Elaher Education. Elaher Education didukung oleh educator dan trainer yang berpengalaman dan berkompeten di bidangnya. Di antaranya pernah menjadi guru dan kepala sekolah di beberapa hairdressing school ternama di tanah air Indonesia ini. Teman-teman bisa cek bio Elaher di akun Facebook Elaher. Teman-teman juga bisa join di akun Facebook Belajar Salon Club milik Elaher. Jadi teman-teman jangan ragu untuk belajar dan join kelas di Elaher Education. Di Elaher Education Anda tidak sekedar mendapatkan sertifikat, tapi pasti mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Jadi jangan ragu untuk join kelas di Elaher Education. Kelas-kelas yang tersedia di Elaher Education diantaranya 1. Coloring class, di mana Anda akan belajar color mulai dari basic hingga advance. Di antaranya akan membahas color key, fashion color, color design, dan juga color trend. Kelas yang kedua adalah cutting class. Anda bisa belajar mulai dari basic cutting, intermediate cutting, hingga advanced cutting, di mana Anda bisa belajar mulai dari alat untuk menggunting rambut, yaitu gunting, hingga belajar menggunting wanita menggunakan clipper dan juga razor. Jadi clipper tidak hanya digunakan untuk barber ya teman-teman. Kelas yang ketiga adalah tekstur class, di mana Anda akan belajar bermacam-macam smoothing. Di antaranya basic smoothing sebagai fundamental, kemudian smoothing highlight, smoothing color, smoothing keratin, treatment keratin, dan juga permanent blow. Permanent blow yang lagi tren itu dan terdiri dari beberapa teknik, di antaranya vertikal dan horizontal permanent blow. Kelas yang keempat adalah make up class. Teman-teman akan belajar mulai dari basic make up, self make up, dilengkapi juga dengan hairdo, sehingga teman-teman bisa mengambil job make up dan hairdo sekaligus. Dan kelas yang kelima adalah manajemen salon atau bisnis salon. Di sini teman-teman akan dibimbing. Teman-teman ingin menjadi seperti apa ke depannya secara personal branding dan juga salon branding. Jadi teman-teman segera join di Elaher Education. Teman-teman bisa hubungi nomor 0857 1968 1993. Selamat bergabung di Elaher Education. Terima kasih. Halo, berjumpa lagi dengan saya dalam Belajar Salon with Ella. Pada video kali ini kita akan belajar keriting dingin. Di kelas saya permanent blow, ada beberapa teman-teman yang bertanya, bagaimana jika kita belum memiliki digital web machine? Jadi, tidak usah berkecil hati, teman-teman tetap bisa melakukan wave atau permanent blow secara manual, yaitu dengan melakukan keriting dingin. Bagaimana caranya? Ayo kita belajar bersama. Untuk keriting dingin secara manual, saya akan membuat keriting gantung. Sebelum
kita belajar, tolong like dan subscribe video saya sehingga channel saya bisa terus berkembang dan saya bisa terus buat konten yang menarik untuk teman-teman. Baiklah, kita akan mulai belajar keriting dingin, yaitu keriting gantung. Langkah yang harus kita lakukan pertama kali adalah tentu saja kita mencuci rambut model atau rambut manekin. Manekin juga bisa teman gunakan untuk berlatih, tetapi tentu saja menggunakan manekin dengan kualitas yang bagus, dengan rambut yang permanen atau rambut yang asli, lebih sedikit rambut sintetisnya, sehingga bisa kita gunakan untuk berlatih keriting, untuk berlatih permanen blow, bahkan untuk bisa kita untuk color. Kali ini saya akan menggunakan manekin. Untuk melakukan keriting gantung, teman-teman bisa menggunakan roto. Beberapa ukuran roto yang bisa digunakan diantaranya adalah roto abu biru seperti ini. Ini rotonya kecil, dia akan menghasilkan keriting yang kuat. Kemudian teman-teman juga bisa menggunakan roto hijau seperti ini. Ini akan menghasilkan keriting dengan ikal yang sedang. Dan yang ketiga, teman-teman juga bisa menggunakan roto kuning ini. Ini rotonya lebih besar, ini akan menghasilkan gelombang atau ikal yang lebih besar. Biasanya hasilnya akan lebih lus. Nah, untuk kali ini saya akan menggunakan roto yang hijau, yang sedang. Kemudian, yang teman-teman perlu ketahui juga, untuk menggulung rambut dengan roto, ketika rambutnya panjang, teman-teman bisa menggulungnya dengan teknik vertikal. Tetapi bila rambutnya pendek, teman-teman bisa menggulung rambutnya dengan teknik horizontal. Saya akan mencontohkan teknik menggulungnya secara vertikal dan juga horizontal. Langkah berikutnya, kita sectioning rambutnya menjadi 3 bagian. Di belakang, kemudian di kiri dan juga di kanan. Di depannya kita tidak keriting karena rambut di bagian depan berponi. Kita akan mulai dari bagian belakang dan kita lakukan sectioning horizontal. Untuk section yang pertama, saya akan melakukan menggulungnya secara vertikal. Untuk menggulung rambut secara vertikal, kita ambil rambutnya, slice-nya adalah 2 cm. Tetapi mengambil sub bagiannya nanti adalah masing-masing 1 cm. Sementara bila kita menggulungnya secara horizontal, maka kita akan mengambil per slice-nya adalah 1 cm. Tetapi kita menggulungnya adalah selebar dari rotonya. Jadi seperti ini selebar rotonya. Untuk lebih jelasnya saya akan mencontohkan saja ya teman-teman. Di sectioning pertama kita ambil 2 cm dan akan saya gulung secara vertikal. Dan ketika kita menggulung rambut dengan roto, sebaiknya dalam keadaan basah. Baiklah, kita akan mulai saja menggulung rambutnya. Untuk itu teman-teman bisa basahi dulu kertas keritingnya supaya lebih lentur saat kita menggunakannya. Teman-teman bisa bagi di tengah dulu, bagi 2. Lalu kemudian kita gulung dengan roto.
Bagian ujung rambut harus terbungkus dengan kertas keriting. Kemudian kita gulung secara vertikal. Seperti ini, menggulung secara vertikal. Kita coba lagi ya teman-teman. Seperti ini teman-teman. Lakukan cara yang sama hingga puncak atau seluruh rambut selesai bila teman-teman ingin melakukannya dengan teknik vertikal. Satu lagi yang teman-teman harus ketahui, ketika yang sebelah kiri teman-teman gulung ke arah kanan, maka yang sebelah kanan teman-teman gulung ke arah kiri, sehingga nanti roto penggulungannya akan bertemu di tengah. Seperti itu. Jadi akan lebih terarah atau lebih teratur, sehingga yang di bagian depan pun kita sebelah kiri akan mengarah ke luar dan yang sebelah kanan pun akan mengarah ke luar atau diagonal back, sehingga nanti arah gulungan keritingnya dia akan mengarah keluar. Ini cocok untuk wajah-wajah yang kecil, untuk wajah-wajah yang kurus ataupun tirus. Tetapi ketika wajahnya oblong, square, maka teman-teman menggulungnya ke arah dalam seperti ini, sehingga akan membantu menutupi bagian wajah yang cabi dan menjadi terlihat lebih proporsional. Teman-teman catat ya. Saya akan menggulung yang bagian belakang ke arah yang berlawanan dengan yang di sebelahnya. Jangan lupa untuk bagian bawah rambut harus selalu tertutup dengan kertas keriting. Seperti ini. Jadi yang kiri ke kanan, yang kanan ke kiri. Lakukan cara seperti ini hingga seluruh rambut selesai. Teman-teman, saya sudah menggulung 3 slice di bagian belakang secara vertikal. Berikutnya tinggal 1 slice lagi, saya akan mencontohkan menggulung secara horizontal. Kita lihat ya caranya. Bila rambutnya sudah kering, teman-teman boleh semprot kembali. Jadi selalu menggulung rambut dalam keadaan basah. Ujung rambut harus tertutup oleh kertas keriting. Lalu teman-teman tinggal gulung seperti ini. Nah,
Ini sangat mudah bila menggulung secara horizontal. Begitupun yang di sebelah kiri dan kanannya. Tetapi ketika kita akan melakukannya dengan teknik vertikal, maka seluruhnya vertikal, supaya hasilnya menjadi lebih teratur atau lebih arahnya itu bisa lebih bagus, movementnya rambut lebih bagus. Ketika ingin melakukan keriting gantungnya secara horizontal, berarti seluruhnya digulung dengan cara horizontal. Gulungan pun dari yang paling bawah, kemudian slash berikutnya yang kedua, ketiga, dan keempat itu semakin tinggi, sehingga nanti hasil wave-nya atau hasil keritingnya itu terlihat lebih tersusun rapi dan cantik. Baiklah, saya akan menggulung secara vertikal lagi karena ini hanya mencontohkan saja menggulung secara horizontal ya teman-teman. Saya akan menggulung kembali seluruhnya dengan cara vertikal. Ketika horizontal kita menyisirnya seperti ini, maka ketika vertikal kita harus menyisirnya pun secara vertikal juga. Ketika horizontal kita ambil dia lebih besar, tapi ketika vertikal kita harus buat lebih kecil ya, supaya hasilnya menjadi bagus, keritingnya menjadi lebih kuat hasilnya. Sama seperti di bagian bawah tadi, ketika yang sebelah kiri kita gulung dengan roto ke arah kanan, maka yang sebelah kanan kita gulung rotonya ke arah kiri. Jadi bertemu di tengah. Tetapi ketika kita ingin menggulungnya ke arah luar yang sebelah kanan, begitupun yang sebelah kiri ke arah luar. Jadi berlawanan arah. Seperti itu teman-teman. Dan itu mempunyai fungsi masing-masing. Seperti saya katakan tadi. Ketika wajahnya tirus, wajahnya kecil, maka kita menggulungnya ke arah luar. Seperti ini, keluar. Yang ini pun keluar. Untuk membuat wajahnya terlihat lebih sedikit lebar. Atau menjadi proporsional, tidak terlalu kecil. Saya sudah menggulung dengan roto secara vertikal di seluruh rambut bagian belakang. Sekarang saya akan menggulung di bagian depan. Rambutnya sudah kering, jadi kita harus basahi lagi untuk mempermudah kita menggulungnya. Kita akan bagi dua, di sebelah sini, di bagian samping. Wajah manekin kita ini tirus, jadi kita akan menggulungnya secara diagonal back, yaitu ke belakang. Sama seperti yang belakang tadi, kita sudah menggulungnya ke arah
kiri yang kanan dan yang kanan ke arah yang kanan ke arah kiri dan yang kiri ke arah kanan. Begitupun yang di bagian samping. Berarti kita akan menggulungnya secara diagonal back, yaitu ke belakang. Nah, seperti ini menggulungnya ke arah belakang atau diagonal back. Saya sudah menggulung rambut di bagian sebelah kanan. Selanjutnya kita lakukan menggulung dengan roto di sebelah kiri dengan cara yang sama. Kalau yang sebelah kanan kita diagonal back seperti ini, maka yang sebelah kiri kita akan menggulungnya juga diagonal back seperti ini. Jadi nanti hasil rambutnya akan membuka keluar, sehingga wajahnya yang tirus akan lebih proporsional. Tetapi bila modelnya atau manekinnya wajahnya square, wajahnya oblong, maka kita akan menggulungnya dengan cara ke depan seperti ini. Jadi rambutnya kita bawa ke depan sehingga nanti wave-nya itu akan mengarah ke depan dan menutupi bagian-bagian wajah yang cabi, jadi sehingga lebih profesional, sehingga lebih proporsional. Seperti itu ya teman-teman. Baiklah, saya akan menggulung yang sebelah kiri. Nah, kita basahin lagi karena sudah kering. Lalu kita bagi dua. Jadi jumlahnya balance, yang kiri dengan yang kanan itu harus balance supaya nanti gelombangnya itu rata. Karena bila tidak balance berarti ada yang lebih banyak, maka akan lebih besar nanti, akan lebih mekar rambutnya. Jadi kurang cantik. Jadi teman-teman harus balance ya antara yang kiri dan yang kanan. Jadi begitupun yang belakang. Jadi ketika di bagian bawah ini misalnya 4, maka di atas kan dia lebih luas lagi nih areanya, berarti lebih banyak lagi, misalnya 6, lalu di atasnya lagi masih bisa 6 lagi, lalu di atasnya lagi biasanya lebih sedikit karena sudah lebih mengecil lagi areanya. Jadi seperti itu ya teman-teman, sesuaikan dengan area ataupun luas kepala dari customer kita, sehingga hasil wave ataupun keriting yang didapat itu menjadi balance dan cantik. Kalau yang tadi kita menggulung dengan roto adalah diagonal back, ini pun diagonal back. Jadi ke arah belakang juga sama. Seperti ini. Jadi sama dengan yang di belakang. Dan kepanjangan kiri dan kanan teman-teman perhatikan ya, harus sama juga balance supaya tidak pendek sebelah hasil keritingnya nanti. Saya sudah selesai menggulung rambut dengan roto secara vertikal. Kita lihat ya hasilnya.
kiri dan kanan harus balance. Kita gulung dengan cara diagonal back ke belakang. Setelah semua rambut digulung dengan roto, bila modelnya adalah customer, tentu saja kita akan berikan bandana di seluruh keliling leher hingga ke wajah untuk melindunginya ketika kita memberikan lotion keriting. Dan jangan lupa memberikan juga letter U untuk menadangi atau ketika ada lotionnya yang menetes. Seperti itu ya teman-teman. Dan jangan lupa juga memberikan handuk, boleh lebih dari satu ketika ada lotionnya yang menetes, jadi bisa menyerap di handuk tersebut. Berikutnya saya akan memberikan liquid obat keriting. Obat apa saja yang boleh kita gunakan? Obat keriting apapun yang teman-teman punya di salon bisa digunakan. Baiklah, saya akan mulai aplikasi obat keriting dari yang paling bawah. Setelah seluruh rambut teraplikasi obat keriting, kita tutup dengan shower cap. Ini membantu suhunya menjadi lebih panas sehingga proses pengeritingannya cepat terbentuk atau cepat jadi. Kita tutup dulu ya teman-teman. Setelah kita tutup dengan shower cap, lalu kita proses waktu 30 menit. Kita tunggu 30 menit ya teman-teman, dan kita akan lihat hasilnya seperti apa. Tentu saja kita akan menetralisirnya terlebih dahulu. Baiklah teman-teman, kita tunggu 30 menit. Oh ya teman-teman, saya ingin informasikan juga tentang produk lotion keritingnya. Jadi teman-teman jangan salah pilih ya. Bagaimana cara memilihnya? Ketika rambut customer teman-teman itu adalah helainya tebal-tebal dan kasar, artinya rambutnya resisten. Jadi teman-teman gunakan lotion keriting yang resisten juga. Ketika rambutnya diameternya itu medium atau sedang, teman-teman gunakan produk atau lotion keritingnya yang normal atau natural. Sementara ketika rambut customernya helainya adalah halus-halus dan tipis, teman-teman gunakan produk yang sensitif. Jadi jangan salah memilih liquid untuk keritingnya ya teman-teman, atau obat keritingnya, karena itu akan menentukan hasil sukses atau tidaknya proses pengeritingan dingin kita. Oh ya teman-teman, nih Jagger baru bangun tidur, terus ingin ikut. Jadi deh in frame sekalian ya Jagger. Ya, Jagger tawa dong ya. Setelah proses waktu 30 menit, saatnya kita menetralisir seluruh rambut. Oh ya teman-teman, ada produk yang untuk menetralisirnya harus dicuci dulu, artinya disiram dulu semua dengan air di backwash sehingga airnya menjadi bening, baru berikan netralisir. Tapi ada juga produk yang tidak perlu membasuhnya dulu dengan air, jadi bisa langsung dinetralisir. Kebetulan saya menggunakan produk yang bisa langsung netralisir tanpa kita mencucinya lebih dahulu. Saya akan mulai netralisir sama seperti tadi. Kita akan netralisir seluruh rambutnya hingga merata ya.
Teman-teman, saya sudah netralisir seluruh rambut manekin. Saatnya kita menunggu waktu 10 menit. Oh ya, fungsi netralisir adalah proses pembentukan. Ketika awalnya rambutnya lurus, lalu kita mengkeritingnya sehingga rambutnya menjadi keriting atau spiral, maka diperlukan netralisir untuk pembentukan dari bentuk awalnya yang lurus menjadi keriting. Karena kita sudah merubah ikatan silangnya rambut yang awalnya lurus, lalu dia menjadi terpecah-pecah, sehingga ketika kita menetralisir, ikatan silang itu menjadi menyatu kembali dan terbentuklah rambut yang baru. Seperti itu teman-teman. Setelah proses netralisir 10 menit, saatnya kita mencuci rambut manekin atau rambut customer atau rambut model ketika di salon. Ketika mencuci, teman-teman hanya menggunakan air saja hingga benar-benar bersih, dan airnya yang dari warna putih susu hingga menjadi bening. Artinya rambut sudah bersih. Setelah itu, teman-teman boleh berikan conditioner di ujung rambut saja supaya rambut bagian bawahnya itu tidak kering. Baiklah teman-teman, saya akan mencuci atau membilas rambut manekin saya. Setelah seluruh roto kita buka, lalu kita bilas. Ini hasilnya setelah kita mencucinya dengan air saja dan memberi conditioner di ujung-ujung rambutnya teman-teman. Teman-teman bisa lihat ya, ini hasilnya. Selanjutnya saya akan mengeringkannya atau menstylingnya dengan diffuser. Sama ketika kita melakukan permanent blow dengan menggunakan digital pour mesin. Finishing kita menggunakan diffuser agar hasil keritingnya lebih kuat. Tunggu, kita akan mengeringkannya dengan diffuser ya teman-teman, sehingga hasilnya menjadi lebih cantik lagi. Teman-teman bisa menggulung rambutnya seperti ini, lalu menatanya di dalam diffuser. Seperti ini. Bila sudah tertata, teman-teman boleh berikan sisir untuk menahan, supaya ketika kita nyalakan hair dryernya, rambutnya tidak terbang-terbang. Baiklah, kita akan mengeringkan dengan hair dryer menggunakan diffuser ya teman-teman. Setelah seluruh rambut kita keringkan dengan menggunakan hair dryer dan diffuser, saatnya kita menstylingnya supaya terlihat lebih rapi dan cantik. Bagaimana cara melakukannya? Teman-teman bisa lakukan seperti ini. Kita jepit dulu rambutnya. Lalu gunakan sisir, jangan terlalu rapat, tetapi juga tidak terlalu jarang. Biasanya hasil keriting atau hasil wave terkadang ada yang ujungnya itu kering dan pecah-pecah. Apalagi rambut manekin ini sebelumnya sudah saya lakukan lightening. Jadi itu akan terjadi hal-hal seperti itu, kering dan pecah-pecah. Untuk itu cara mengatasinya adalah teman-teman trim. Trim itu adalah menggunting rambut bagian ujung-ujungnya dengan model sesuai yang sudah ada dari model customer kita. Seperti itu teman-teman. Jadi trim itu berguna untuk membuang ujung-ujung rambut yang pecah-pecah. Nah, untuk kali ini saya tidak mengguntingnya, tetapi saya akan langsung menstylingnya saja. Ketika menstyling, teman-teman memerlukan serum yang berbahan ada agak minyak sedikit, sehingga untuk
memberi nutrisi di ujung-ujung rambut yang sudah pecah-pecah dan kering. Saya akan lakukan itu ya teman-teman. Jadi teman-teman sisir rambutnya seperti ini. Lalu berikan serum di telapak tangan. Nah, berikan seperti ini teman-teman. Satu-satu, terutama di bagian ujung. Saya sudah selesai menstyling rambut spiral wave manekin saya dengan menggunakan serum pada bagian ujung-ujung rambutnya setelah kita mengeringkannya dengan diffuser. Terkadang setelah kita melakukan proses digital perm atau permanent blow atau juga ini keriting dingin yaitu spiral wave, itu terkadang terjadi ujungnya agak kering dan pecah-pecah. Solusinya adalah teman-teman bisa melakukan teknik pengguntingan yang disebut dengan trim, yaitu menggunting bagian ujung-ujung rambut yang kering atau pecah-pecah sesuai dengan model yang sudah ada pada customer kita. Jadi tidak merubah modelnya, hanya untuk mengurangi rambutnya yang sudah kering ataupun membuang rambutnya yang pecah-pecah. Teman-teman, inilah hasilnya setelah saya lakukan spiral wave dengan teknik keriting dingin dan menstylingnya dengan diffuser, lalu menstylingnya kembali satu persatu dengan menggunakan serum pada ujung-ujung rambut. Cantik kan teman-teman? Jadi untuk teman-teman yang belum memiliki digital perm machine, tidak usah berkecil hati. Spiral wave dengan teknik keriting dingin teman-teman bisa lakukan. Tidak kalah kan hasilnya dengan digital perm ataupun permanent blow. Dan ini pun tetap bisa disebut dengan permanent blow. Hanya tekniknya yang berbeda. Ketika permanent blow dengan digital perm machine, kita menyebutnya adalah permanent blow dengan teknik keriting yang hangat karena menggunakan aliran listrik. Sementara untuk menggunakan roto yang tanpa listrik kita sebut dengan teknik keriting dingin. Teman-teman, inilah spiral wave kita. Cantik kan? Teman-teman, inilah spiral wave dengan metode keriting dingin. Cantik kan hasilnya?